Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-279 ini, dengan para pemain, Arya sebagai Macan Kroda, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Heris Tiono sebagai Kertajaya, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Bagaikan kuda yang lama terkekang dan kemudian lepas dari kandang, Ken Arok dan Ken Umang terbang berpacu mengumbar nafsu. Mengapa kau menatapku seperti itu? Kau benar-benar seekor kuda. Dengar, Ken Umang. Jaga dirimu baik-baik. Mulai sekarang kau menjadi milikku. Kau berada dalam genggamanku. Dan meski orang itu adalah Raja Kediri yang bernama Kertajaya, orang itu tidak boleh menjamahmu. Kau mengerti? Kuterima ancamanmu dengan penuh kegembiraan. Aku senang dengan ancaman yang mengerikan itu. Bagus. Nah, aku pergi. Ken Arok, betapa jantan dan gagahnya pemuda itu. Rasanya kepadanya lah aku harus mengabdi dan menyerahkan segala yang aku miliki. Bukan main, Ken Arok. Kau berhenti melayaninya. Baginda adalah lelaki berbudi rendah. Kau tidak pantas melayani segala kemauannya. Mulai sekarang, kau telah menjadi milikku. Kau milikku. Camkan itu. Kelak akulah Raja Kediri. Nah, layanilah aku. Ia mengatakan hanya ia yang berhak memiliki aku. Bukan main. Betapa indahnya kata-kata itu. Ia mengancamku untuk tidak melayani Kertajaya yang bertubuh gendut dan berwajah jelek itu. Betapa menyenangkan ancaman itu. Ken Arok, tatapan matamu tajam mengaduk dan mengobrak-abrik hatiku. Kelak kaulah raja, aku percaya. Dan kelak akulah permaisurimu. Semua orang akan menyembah kepadaku, mencium telapak kakiku.
Ken Umang. Oh, siapa kau? Aku mendapat perintah dari Baginda untuk menjemputmu. Baginda memerlukanmu. Baginda kedinginan dan membutuhkan penghangat untuk tidurnya. Sampaikan kepada Baginda, aku sedang tidak enak badan. Sadarkah kau dengan apa yang kau ucapkan itu? Oh, apakah aku telah melakukan kesalahan? Kau pikir kau itu siapa, ha? Berani membantah kehendak Baginda Kertajaya? Baiklah, aku akan membersihkan diri lebih dulu. Apakah kau belum mandi? Tentu aku sudah mandi. Tetapi apakah aku harus menghadap Baginda dengan pakaian seperti ini? Maka demikianlah, setelah Ken Umang berganti pakaian, Ken Umang segera bergegas menghadap Baginda Kertajaya dengan diiringi oleh prajurit yang telah menjemputnya. Dalam pada itu, Ken Arok yang ternyata masih berada di halaman istana, mengendap-endap, mengawasi dan mengikuti Ken Umang dari kejauhan. Hamba menghadap dan hamba menghaturkan sembah, Baginda. Aku terima sembahmu, Ken Umang. Berdirilah. Temani aku, Ken Umang. Aku rindu kehangatanmu. Mohon ampun, Baginda. Kenapa? Bukan hamba bermaksud menolak. Hamba tidak berani menolak perintah Baginda. Akan tetapi, pada saat ini, hamba tengah garap sari, Baginda. Hamba mohon ampun. Baiklah. Kalau begitu, kau boleh kembali ke bilikmu. Di tempat persembunyiannya, Ken Arok tersenyum. Pemuda itu segera melenting tanpa meninggalkan suara sama sekali. Bagaikan terbang layaknya, dia meloncat ke atas dinding istana. Sementara itu di tempat lain, Macan Kroda, kau membuatku gelisah. Seharusnya gelap tiba, kau telah datang. Tetapi kau datang ketika waktu semakin larut malam. Ada halangan yang merintangi perjalananku kembali, Kakang Rudropondo. Bagaimana?
Ada yang kau temukan di Ganter? Kau berhasil bertemu dengan orang yang kau cari? Iya. Aku bertemu dengan sahabatku, bekas senopati Diposari di sana. Apa yang diceritakan oleh Ken Arok tentang Diposari sebagian memang benar. Tetapi cerita tentang Ken Arok itu sendirilah yang justru menarik perhatian. Bagaimana? Apa yang menarik perhatianmu? Dia telah membalikan cerita. Bukan Kebo Ijo yang mempunyai persoalan dengan Akuwu, tetapi sebenarnya Ken Arok sendiri. Macan Kroda, telik sandi Ganter yang menyusup di Kediri itu, menceritakan dengan jelas dan gamblang apa yang telah berhasil diketahuinya. Bukan main. Ternyata dia. Kakang Rudro Bondo pernah bertemu dengan Ken Arok sebelumnya? Tentu tidak. Akan tetapi, aku memang telah mengamati sepak terjangnya. Aku pernah mendekati suatu tempat yang disebut Padang Kerautan. Di tempat di mana ia bertapa, ia kemudian didesas-desuskan sebagai manusia yang membawa pertanda kasih daripada dewa di langit, yang kemudian membuat Baginda murka. Baginda mengutus Temenggung Yudapaksa, yang kemudian tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Pantas, ia mampu melakukan hal-hal yang tidak lumrah dan mustahil dilakukan oleh siapapun. Lalu, bagaimana sikap Kakang Rangga Lampitan? Tanpa sepengetahuan Ken Arok, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Bagus, aku sependapat. Waktu terus merayap tak terkendalikan oleh siapapun. Waktu bergerak mengantarkan menuju ke tengah malam untuk kemudian datang fajar pagi. Adalah Kebo Ijo yang terbangun, terkejut melihat Ken Arok sudah tertidur di sampingnya. Kebo Ijo menggaruk-garuk rambutnya. Dia kemudian menguap seolah menuntaskan rasa kantuknya. Dan langit di timur kemudian pecah oleh semburat merah yang merekah. Kebo Ijo segera turun ke sungai. Kecipak air sungai membangunkan Ken Arok. Aku pikir kau tertidur di kamar perempuan itu, Ken Arok. Aku telah membayangkan sekelompok prajurit mengepungmu dan kemudian menyeretmu ke hadapan Baginda Kertajaya. Aku memang tidur di kamarnya, tidur bersamanya. Tetapi aku tidak perlu tertidur di sana. Hei, apa maksudmu? Oh, nampaknya kau melakukan sesuatu dengan perempuan bernama Ken Umang itu. Iya. Lalu bagaimana dengan Ken Dedes? Ken Dedes adalah lambang kesejukan. Ia tenang dan menawarkan kedamaian. Berbeda dengan Ken Umang. Bagaimana dengan Ken Umang? Ia panas bagaikan api. Menggelegak seperti lautan. Itulah Ken Umang. Lalu, siapakah yang utama di antara keduanya? Aku menghendaki keduanya. Aku memerlukan kedua sifat yang berbeda itu. Kelak, Ken Dedes harus aku rebut.
Demikian juga Ken Umang akan menemaniku. Keduanya tidak layak kau perbandingkan, Ken Arok. Jika kau tergila-gila kepada permaisuri Tumapel, itu masih bisa ku mengerti. Tetapi Ken Umang, ia adalah seorang pelacur. Jangan singgung soal itu lagi. Aku mau mandi. Hop. Dan manakala waktu merambat ke arah siang, Rudra Bondo dan Macan Kroda telah datang ke tempat itu. Ken Arok dan Kebo Ijo menyongsong kehadiran mereka dengan ramah. Kebetulan, Tuan berdua datang. Saya akan menyampaikan sesuatu. Soal apa, Ken Arok? Semalam saya menyusup ke dalam istana. Saya menemui Ken Umang. Oh, jadi kau lakukan itu? Iya. Apakah ada berita baru yang disampaikan oleh Ken Umang? Tidak ada, Tuan. Lalu apa yang akan kau sampaikan pada kami? Di sudut pendopo istana aku berhasil mendengar pembicaraan yang penting yang ada kaitannya dengan Ganter. Ceritakan apa yang berhasil kau dengar itu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Trik Sandi bernama Ken Umang itu, Tuan, Kediri akan menyerang Ganter secara besar-besaran. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Kediri akan melakukan serangan pendadakan. Sedang yang akan menjadi sasarannya adalah garis belakang pasukan Ganter, terutama dukungan pangan. Lumbung-lumbung padi akan dihancurkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari orang-orang padepokan yang secara pribadi mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kapan serangan itu akan terjadi? Sayang sekali. Pertemuan itu tidak menyebutkannya, Tuan. Hanya seorang yang tahu kapan serangan terhadap perbekalan Ganter. Orang itu adalah Panji Anom. Panji Anom? Iya. Aku mengenal orang itu. Di samping itu, Tuan, keberadaan Ken Umang di Kediri sebagai telik sandi telah dicurigai oleh Tumenggung Rana Padma. Keterangan Ken Arok ternyata membuat Rudra Bondo dan Macan Kroda terkejut. Keduanya saling berpandangan dan bagaikan sepakat mengangguk-angguk. Tidak kurang Kebo Ijo mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Dan tiba-tiba membayanglah wajah Ken Umang yang jelita. Bagaimana, Tuan? Keteranganmu sangat penting, Ken Arok. Dengan demikian, Ganter bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi penyerangan pihak Kediri. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika lumbung perbekalan bisa dihancurkan, Macan Kroda. Bagaimana, Kakang? Tidak perlu kau sendiri yang kembali ke Ganter. Tugaskan kepada anak buahmu untuk menyampaikan berita ini, agar Kakang Rangga Lampitan bisa mempersiapkan diri. Baik, Kakang. Tuan, lalu bagaimana dengan Ken Umang? Apakah Ken Umang dibiarkan tetap berada di dalam istana? Kau tidak perlu cemas akan Ken Umang, Ken Arok. Maksud Tuan? Andai kata Ken Umang tertangkap, ia hanya bisa menyebut hal-hal yang hanya diketahuinya. Ia tidak bisa bercerita apa-apa tentang Ganter. Lalu, apakah Ken Umang akan dikorbankan? Bagaimana kalau kau yang menolongnya, Ken Arok? Melihat sepak terjangmu, aku percaya kau mampu melakukan hal itu. Baiklah, aku akan mengerjakannya. Aku akan membebaskan Ken Umang. Baiklah, kami pergi dulu.
Apa yang kau renungkan, Ken Arok? Aku tidak suka kepadanya. Kepada siapa maksudmu? Macan Keroda. Aku tidak senang orang itu. Hei, kenapa tiba-tiba kau berkata begitu? Ia meremehkan Ken Umang. Seolah Ken Umang tidak berharga. Di mataku, orang itu yang justru tidak berharga. Kaulah yang sebenarnya tidak waras, Ken Arok. Apa maksudmu? Engkaulah yang menghargai Ken Umang terlampau tinggi. Ia seorang pelacur. Kau sebut lagi ia pelacur. Aku sobek mulutmu. Ken Arok merasa tersinggung terhadap ucapan Kebo Ijo yang melecehkan Ken Umang. Dia segera meninggalkan Kebo Ijo. Sementara itu di kediaman Ken Umang, Ada apa, prajurit? Aku mendapatkan tugas dari Baginda untuk menjemputmu. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Jika Baginda memerlukan aku, maka ia tidak akan memerintah kau untuk menjemputku. Bukankah kau adalah prajurit penjaga regol depan? Ya. Nah, apalagi kau penjaga regol depan? Tidak mungkin Baginda memerintah kau menjemput aku. Kau tidak percaya? Tidak. Baginda memerlukanmu, dan sekarang juga kau diminta menghadap Baginda Kertajaya. Ayo, ikut aku. Baiklah, aku akan menghadap Baginda, tetapi tidak bersamamu. Kembalilah, aku akan berjalan sendiri. Tidak, kau harus bersamaku. Kau memaksa. Apa yang kau lakukan itu justru membuat aku menjadi curiga kepadamu, Kisanak. Kau pasti mempunyai maksud buruk kepadaku. Ayo, mengakulah. Persetan, kau harus ikut aku sekarang. Tidak, aku tidak mau. Baiklah, bagaimana jika keris ini yang berbicara? Aku tahu bahwa kau adalah Telik Sandi yang mencoba menghancurkan Kediri dengan menyadap keterangan dari tempat tidur Baginda Kertajaya. Nah, kau harus ikut aku untuk menghadap seseorang yang akan memeriksamu. Berjalanlah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kau berbuat macam-macam, keris beracun ini akan merobek kulitmu. Tahu, meski goresan kecil akan sanggup menghantarkanmu ke alam kematian. Dan kau akan dihukum oleh Baginda. Tidak. Jika kami berhasil membuktikan bahwa kau benar-benar Telik Sandi, bahkan Bagindalah yang akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepadamu. Ayo, jalan!
Ken Umang tidak mampu mengelak lagi. Prajurit itu memaksanya berjalan melalui samping bangunan yang jarang dilewati oleh dayang-dayang atau empan. Bahkan prajurit itu memaksa Ken Umang untuk berjongkok di semak taman ketika dari kejauhan terlihat seorang dayang membawa nampan berjalan melintas. Akhirnya, Ken Umang telah dibawa ke sebuah bangunan yang terletak di paling sudut. Ayo, masuk kamu. Akan diapakan aku ini? Tergantung jawabanmu. Tuan. Kau mengenal siapa aku? Kau mengenal siapa aku, Ken Umang? Ayo sebut. Sebut siapa namaku. Tuan adalah Senopati Kebodampi. Nah, kau tahu pula apa jabatanku. Tuan adalah pemimpin pengawal Istana Kediri. Bagus. Pengetahuanmu ternyata cukup luas. Kau tahu siapa namaku. Kau tahu pula apa jabatanku. Nampaknya kau memang ditugasi untuk mengamati dan mengetahui apa saja yang terjadi di Kediri. Kau adalah telik sandi Ganter yang disusupkan ke dalam istana ini. Nah, kau akan membantah? Tuan salah menduga. Saya Ken Umang. Saya hanyalah seorang emban. Tetapi kau bekerja untuk orang-orang Ganter. Saya tidak mengerti dengan apa yang Tuan maksud. Sungguh, Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Saya bukan telik sandi seperti yang Tuan tuduhkan. Kau tidak bisa mengelak, Ken Umang. Seorang prajuritku tiba-tiba lenyap. Mengapa Tuan menghubungkannya dengan aku? Prajuritku terbunuh setelah mengantarkan 2 orang perempuan menemuimu. Nah, katakan, siapa 2 orang perempuan itu? Saya tidak mengingkari, Tuan, bahwa memang benar kakak perempuanku telah datang menengokku beserta seorang bibiku. Tetapi aku tidak mengetahui mengapa Tuan menghubungkan kematian prajurit Tuan dengan keduanya. Mengapa kedua perempuan itu menemuimu tidak menggunakan cara yang seharusnya? Mengapa harus merayu seorang prajuritku? Tuan yang salah dalam menafsirkan yang terjadi. Kakak perempuanku orang dari desa, Tuan. Ia orang bodoh. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk bertemu denganku. Yang diperbuatnya kemudian meminta tolong kepada seorang prajurit untuk mempertemukan denganku. Jika prajurit Tuan kemudian mati, janganlah menyalahkan kakakku. Tuan harus menyalahkan prajurit bawahan Tuan sendiri. Mengapa? Karena ia mata keranjang. Kau memang pintar, Ken Umang. Kau cerdas bersilat lidah. Namun justru karena itulah aku mencurigaimu. Kecerdasanmu mengundang rasa curigaku. Bahkan semakin meyakinkan aku bahwa kau benar-benar telik sandi dari Ganter yang diselundupkan ke Kediri. Nah, mengakulah. Kau akan mendapatkan perlakuan yang baik jika kau mau mengaku dan bersedia bekerja sama denganku. Kau sebutkan siapa saja telik sandi Ganter yang berada di Kediri. Bagaimana? Bagaimana saya harus mengakui hal-hal yang saya tidak tahu, Tuan Senopati? Jangan berpura-pura. Pertimbangkanlah sekali lagi. Jika kau mau bekerja sama, kau akan dilindungi. Kau akan kubiarkan bersenang-senang melayani Baginda Kertajaya. Bahkan aku pun bersedia memberi kepuasan yang kau butuhkan. Bagaimana?
Ken Umang kemudian termangu, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kebo Dampit membiarkannya, memberi kesempatan kepada Ken Umang untuk mencerna apa yang dikehendakinya. Nampaknya aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Berakhirlah sudah nasibku. Apa yang harus aku lakukan? Siapakah yang bisa aku harapkan memberikan pertolongan pada saat seperti ini? Aku berada di dalam istana yang terjaga sangat ketat. Tidak mungkin bagiku keluar dari istana ini. Baiklah, Tuan. Bagaimana? Apakah janji Tuan bisa saya pegang? Percayalah. Akan kupegang. Aku tidak akan ingkar janji. Terima kasih. Sebenarnya lah, Tuan, ada seseorang yang menyelundupkan saya ke dalam istana ini. Dan saya hanya berhubungan dengan orang itu. Saya mendapat tugas untuk menyadap apa saja yang terjadi di istana Kediri. Gila! Lalu kau berhasil menyelundupkannya keluar? Benar, Tuan. Lalu berita apa yang berhasil kau selundupkan keluar itu? Bahwa Ganter akan diserang pada bulan purnama mendatang. Gila! Jadi kau telah membocorkan hal itu kepada mereka? Benar, Tuan. Lalu siapa orang yang menjadi perantaramu itu? Sebutkan. Kepada siapa kau menyampaikan berita itu? Sebut nama orang yang telah menugasimu. Ia bernama Rudro Bondo, Tuan. Kebo Dampit terkejut mendengar nama itu disebut oleh Ken Umang. Karena Kebo Dampit mengenal dengan sebaik-baiknya siapa Rudro Bondo, senopati yang pernah menggegerkan Kediri, bahkan nyaris membunuh Baginda. Kebo Dampit mengangguk-angguk, dia memandang Ken Umang dengan tajam. Kau yakin bahwa orang yang menyuruh dan menjadi dalang penggerak di belakangmu adalah Rudro Bondo? Orang itu menyebut namanya Rudro Bondo, Tuan. Aku pernah mengenal orang yang bernama Rudro Bondo. Sebutkan ciri-ciri orang itu. Orangnya tinggi, berkumis tidak terlampau tebal. Kemudian orang itu mempunyai bekas luka menyilang kecil pada keningnya. Itulah ciri-ciri orang itu, Tuan. Gila. Ternyata orang itu benar-benar Rudro Bondo. Sudah lama aku mengira bahwa terdapat kemungkinan yang cukup besar Rudro Bondo adalah lintang Panjer Sore muncul lagi di Kediri. Ken Umang, kau telah membuat kesalahan pada Kediri. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tuan, bukankah Tuan telah berjanji kepada saya untuk bekerja sama? Saya telah memenuhi itu. Saya sekarang berada di pihak Tuan. Tetapi saya mohon Tuan jangan menghalangi keinginan dan cita-cita saya. Apa sebenarnya keinginan dan cita-citamu? Saya tetap ingin menjadi kelangenan raja. Baik. Aku telah penuhi hal itu. Sekarang kau harus bekerja sama denganku. Aku harus bisa menangkap orang yang bernama Rudro Bondo itu.
Dan kau harus menjadi umpannya. Siapa saja di samping Rudro Bondo yang kau kenal? Tidak ada, Tuan. Jangan bohong. Bagaimana dengan kedua perempuan yang datang menemuimu itu? Saya mengenal orang itu benar-benar baru kali itu. Ia menggunakan sebuah kalimat sandi. Dengan demikian saya mengetahui ia utusan Rudro Bondo. Ya, baiklah. Sebut bagaimana kalimat sandi yang harus dipergunakan untuk berhubungan dengan mereka. Utusan itu akan menggunakan sebuah kalimat sandi yang berbunyi, bunga-bunga akan layu jika tidak mendapat elusan tanganmu. Sebaliknya, jika saya yang menghubungi, maka saya akan menggunakan kalimat sandi yang lain pula. Ayo, sebutkan. Angin bertiup dari lembah ke ngarai. Bagus. Lalu siapa orang yang harus kau pergunakan untuk melakukan perintahmu itu? Saya telah menemukannya, Tuan. Sebut siapa dia. Ia seorang emban di dalam istana. Emban yang paling tua, bernama Emban Untring. Gila. Mengapa kau bisa membentuk Emban Untring untuk menjadi telik sandi? Ia merasa bersalah kepada saya, Tuan. Dan untuk menebus kesalahannya, ia bersedia berbuat apa saja. Baiklah, Ken Umang. Hubungi Rudro Bondo. Siapkan pertemuan dengannya di suatu tempat yang nanti akan aku tentukan untuk menjebaknya. Mengerti? Saya mengerti, Tuan. Maka demikianlah, atas kehendak Kebo Dampit telah disiapkan sebuah jebakan untuk Rudro Bondo. Pada siang itu pula, seorang emban yang hampir berumur setengah abad, yang pernah merasa kecewa karena angan-angannya untuk menjadi selir raja tidak jadi kenyataan, telah menerima petunjuk baik dari Ken Umang atau Kebo Dampit. Kau sudah hafal dengan kalimat yang kau ucapkan itu, Bibi? Iya, aku sudah hafal. Coba kau ulangi sekali lagi. Angin bertiup dari lembah ke ngarai. Bagus. Kau masih ingat dengan wajah Senopati Rudro Bondo, bukan? Tentu, Tuan. Saya masih ingat. Ia pernah menjadi pimpinan pengawal. Orang itu harus dijebak untuk ditangkap. Tugasmu adalah menyampaikan pesan itu. Mengerti? Iya, Tuan. Nah, pergilah kau ke pasar. Perhatikan semua orang yang berbelanja di pasar. Maka kalau tidak hari ini, boleh jadi besok atau lusa. Berangkatlah. Ada apa sih, Hiu?
Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Emban itu kemudian bergegas menuju ke pasar. Dan ternyata adalah sebuah kebetulan. Ketika dia berada di pasar, langsung dia dapat mengenali seseorang yang sedang dicarinya. Di antara orang-orang yang sedang berbelanja, Rudro Bondo terkejut ketika ada orang yang memanggil namanya. Bukankah Tuan adalah bekas senopati Rudro Bondo? Kau siapa? Saya emban di istana. Oh iya. Aku ingat. Saya ke pasar ini memang sengaja mencari Tuan. Apa? Seseorang meminta saya menyampaikan sebuah pesan kepada Tuan. Iya kan, Umang? Rudro Bondo terkejut ketika emban itu menyebut nama Ken Umang. Sementara emban itu melihat perubahan wajah pada Rudro Bondo. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.